Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang masih setia, yang tetap support channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian dapat memahami, mempraktekkan, dan apa yang kalian inginkan sembuh, sehat kembali, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sudah hampir 1 minggu saya akan bikin vlog kembali. Sudah sholat maghrib ini kan, alhamdulillah di sholat maghrib di musola dekat rumah aja ya lah, paling sekitar 50 meter aja dari rumah. Nah, ini saya akan membuat video tentang tanda-tanda atau ciri-ciri lambung kita dan pikiran kita lebih baik. Nah, itu tanda-tanda lambung kita dan pikiran kita tentang kecemasan itu sudah sembuh lah ya kan, sudah sembuh. Ciri-cirinya, tanda-tandanya seperti apa? Nah, itu sepengalaman saya yang sudah merasakan hampir dari COVID yang udah sekarang ya mungkin sudah 4 tahun lebih ya kan. Itu saya rangkum aja, dalam arti saya rangkum itu kayaknya dari semua tanda-tanda itu ada 6 lah ya kan. Tanda-tanda lambung kita sudah sembuh, terus pikiran kita juga akan kecemasan sudah sembuh, itu ada 6. Yang pertama itu yang pasti lambung kita atau perut kita itu tidak ada rasa begah atau kembung kalau makan apapun jenis makanannya ya kan. Itu di lambung jenis makanan apapun, yang penting porsinya cukup, tidak berlebihan, itu tidak akan menimbulkan begah atau kembung karena produksi gas atau asam lambung kita sudah normal seperti sedia kala. Saraf-saraf lambung kita alhamdulillah sudah normal, produksi gas asam lambungnya sudah normal, pikirannya sudah tenang, makan apapun akan normal kembali tanpa ada rasa sensasi di perut seperti begah, kembung, tidak nyaman, melilit, nyeri, panas hilang, datang seperti itu hilang. Pokoknya begah, kembung, dan sejenisnya itu sudah hilang. Rasa-rasa tidak nyaman semuanya itu hilang di lambung atau perut kita. Itu tanda-tanda yang pertama. Yang kedua bagi saya itu adalah rasa sudah nyaman kalau makan apapun tidak ada rasa sakit, menekan, nyeri di ulu hati kita. Jadi gas asam lambung kita tidak gasnya sudah berproduksi normal, tidak mengarah ke arah kerongkongan atau ulu hati, makanya udah tidak ada rasa nyeri lagi, menekan karena gas asam lambung kita yang meningkat, itu tidak ada rasa lagi di ulu hati. Di ulu hati kita itu seperti tekanan, kayak tertekan, terus rasa nyeri, tidak nyaman. Ya mungkin seperti sebelumnya, kalau belum sembuh itu ya iritasi, sudah tidak ada rasa seperti itu. Jadi makan apapun yang penting porsinya sedang, tidak berlebihan, tidak akan menimbulkan sensasi rasa tidak nyaman di ulu hati. Nah, itu yang kedua bagi saya. Nah, yang ketiga itu saraf-saraf di tubuh kita sudah kembali normal dan tidak menimbulkan sensasi di seluruh bagian tubuh kita. Misalnya pusing, kram, tidak nyaman, terus rasa kaki-kaki seperti kram, terus di kepala tuh pusing, terus gemetar, itu sudah hilang. Pokoknya rasa-rasa tidak nyaman di bagian tubuh kita itu sudah hilang. Jadi normal kembali seperti sedia kala. Misalnya kayak pandangan aneh lah, hidup di dunia lain lah, rasa tidak nyaman di tubuh itu semuanya sudah hilang. Saraf-saraf kembali normal. Nah, itu yang bagi saya seperti pusing, kram, di kaki juga rasa tidak nyaman. Terus misalnya kayak BAB, pokoknya dari ujung kepala, ujung kaki, sensasi dan gejala itu semuanya sudah hilang. Bertahap ya kan, sekali lagi kawan, itu bertahap. Dan rasa tidak nyaman yang terakhir itu, yaitu sekali lagi
hilang datang itu ya kelayangan, rasa tidak nyaman di area tubuh itu kelayangan yang lama itu, pandangan aneh seperti dunia lain, keseimbangan tubuh tidak normal. Nah itu sensasi terakhir dan itu sudah hilang, semuanya sudah hilang yang ketiga itu. Nah yang keempat makan apapun, sekali lagi makan apapun yang kita konsumsi, mau yang pantangan, tidak pantangan, jenis apapun, yang penting porsinya secukupnya dan tidak perlu berlebihan, itu tidak akan menimbulkan sedikit pun sensasi atau gejala, ya kan. Misalnya kalau dulu makan sedikit ada pusingnya, ada misalnya lemas, gemeter, terus di perut tidak nyaman, ada panas hilang, nyaman, kembung, begah, melilit. Nah itu semuanya sudah hilang. Makan apapun dengan porsi yang secukupnya itu tidak akan menimbulkan apapun. Jadi jenis makanan apapun kita makan, kita nyaman-nyaman saja. Yang penting porsinya tidak berlebihan. Nah itu kalau dari lambung itu kalau menurut saya kawan. Jadi yang pertama itu perut sudah nyaman, tidak ada kembung, begah, melilit kayak panas, ada rasa panas hilang datang, ada nyeri, itu semuanya sudah hilang. Yang kedua tadi ulu hati sudah nyaman, kalau makan apapun tidak ada rasa sakit, nyeri, tertekan, berat kayak ditimpa batu atau panas hilang, itu sudah tidak ada di ulu hati, sudah nyaman makan apapun. Nah yang ketiga tadi sensasi di seluruh tubuh, di sekitar tubuh atau di seluruh tubuh itu sudah hilang. Nah yang keempat makan apapun jenisnya, yang penting sekali lagi tidak berlebihan dan dijeda. Dalam arti jeda, sekarang makan pedas ya besok lusa baru makan lagi, sekarang makan pedas besok ya off dulu 2 hari, besok lusa 4 hari kemudian makan lagi, seperti itu. Makan lemak apapun makan silahkan, jenis makanan apapun silahkan dimakan, yang penting tidak berlebihan dan tidak akan menimbulkan sensasi. Nah itu dari lambungnya. Nah kalau dari pikirannya itu cuma 2 aja kalau bagi saya. Pikiran itu kalian kalau sudah sembuh kecemasannya, anxiety-nya itu, kecemasan yang berlebih itu, yang pertama itu ya kan, pikiran kalian sudah bisa mengontrol apapun sensasi dan gejala pas baru atau pas mengalami atau menuju kesembuhan. Kalian bisa mengontrol pikiran negatif Anda, pikiran kecemasan yang berlebih itu dengan sensasi dan gejala mungkin yang mau, terutama yang pikirannya mau mati itu, terutama pikiran sensasi yang ditakut itu kan mau mati, itu kalian bisa mengontrol. Misalnya kalau ada dulu belum sembuh total itu misalnya ada stres sedikit, ada tekanan pekerjaan, ada misalnya urusan keluarga, urusan pribadi, terus kalian terburu-buru atau pikirannya itu akan menimbulkan sensasi di tubuh, misalnya tremor, keringat dingin, jantung terlalu berdegup kencang, terus keseimbangan tubuh goyang-goyang misalnya gitu, itu kalian bisa mengontrol pelan demi pelan. Oh itu nggak apa-apa, ini cuma mengganggu saja. Pikiran Anda sudah bisa mengontrol dari pikiran negatif, kecemasan yang berlebih itu menuju pikiran yang positif. Dikontrol pikirannya, dikontrol pola pikirnya yang tadinya selalu dengan pikiran negatif, kalau terutama takut matilah, terus kalau di jalan kalau ada apa-apa siapa yang nolong, kalau pingsan siapa yang nolong, kalau nggak makan ini gimana, kalau makan pantangan ntar saya kenapa. Nah itu udah bisa mengontrol, jadi pikirannya udah tenang, sensasi di tubuh sudah mulai hilang perlahan, terus pikiran kita selalu diisi dengan afirmasi positif, terus bisa mengontrol kalau memang ada kekambuhan, ada sesuatu yang kehidupan yang memang bikin pikiran kita tidak tenang, kita bisa mengontrol. Dalam arti kecemasannya bisa kita redakan, pikiran negatifnya kita isi dengan hal-hal yang pikiran positif, seperti itu. Negatif diganti dengan positif, bisa mengontrol pikiran kita. Itu nggak apa-apa, ini mengganggu aja, nanti seperti hilang. Seperti kita olah napas diafragma, minum air hangat, terus kita alihkan pikiran kita dengan hal yang positif, tidak memberikan sensasi dan gejala, seperti itu. Nah yang terakhir
dua aja yang buat kecemasan, bisa mengontrol pikiran akan sensasi dan gejala di tubuh kita. Terus yang terakhirnya kita udah bisa keluar lagi, normal seperti dulu, berani keluar. Misalnya dulu takut keluar rumah, terus takut bersosialisasi, takut misalnya ke masjid, duduk-duduk dengan teman karena takut ada sensasi dan gejala. Kita sudah pede lagi, percaya diri ya kan, sudah berani keluar rumah, mungkin sedikit begadang atau apa, misalnya ya ngobrol-ngobrol yang kayak dulu, udah nggak memikirkan penyakit, jadi udah normal kembali pikiran kita seperti dulu kala. Jadi udah berani keluar rumah, duduk-duduk santai seperti dulu, tanpa memikirkan penyakit kita. Kalau dulu kita bertahap kan, baru mau jalan misalnya atau kumpul dengan teman, udah pikir, ntar kalau saya tato tremor, tato saya jantung berdegup kencang. Misalnya kita duduk-duduk sama teman, tato ada sensasi, terus pikirannya kemana-mana, terus pulang seperti itu. Nah kalau udah sembuh itu udah normal seperti sedia kala, main jauh ya udah jalan. Dari prosesnya dalam arti bertahap ya seperti tadi, pertama nggak cocok, kayaknya ada sensasi, pulang, besok dicoba lagi, intinya dilatih setiap harinya seperti itu kawan. Jadi itu yang tanda-tanda sembuh lambung dan pola pikir, kecemasan berlebih kita, anxiety itu ya ada 6 tadi. Saya ulang kembali, sudah tidak ada rasa tidak nyaman di lambung kita, mau kalau makan apapun itu jenisnya, yang penting tidak berlebihan. Ulu hati sudah nyaman makan apapun itu, tidak ada sensasi di seluruh tubuh bila makan apapun itu, jenis pantangan apa makan, yang penting sepertinya. Terus saraf-saraf kembali normal ya kan, tidak ada rasa pusing, makan apapun seluruh tubuh sudah nyaman, bisa makan jenis makan apapun, pantangan, pedas, ini yang penting seperlunya dan dijeda. Terus buat kepikiran kita itu ya, kita bisa mengontrol pikiran kita dengan hal yang positif. Terus sudah tidak ada sensasi dan gejala di tubuh, sudah nyaman dengan pikiran kita, itu cuma mengganggu saja. Terus kita latih terus dengan afirmasi positif. Yang terakhirnya sudah berani keluar rumah, nyaman, tidak ada ketakutan, sudah normal seperti sedia kala sebelum sakit. Oke kawan, itu yang bisa saya share di malam sesudah maghrib ini. Selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa kalian lebih baik setiap harinya. Tonton video saya, dipahami, dipraktekkan, insya Allah Allah menjawab doa kita. Oke kawan, tetap semangat, mental dikuatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.